yasih, maka tidak sah memberlakukan hukum yang dikhususkan kepada satu kaum, satu golongan, satu orang, bi umumil khalqi, kepada semua orang. Hukum untuk satu kasus, satu kejadian, maka dengan hukum ini juga kita berlakukan pada orang lain. Ya. Kenapa? Karena li'annahu laisa lahu bihi ilmun, karena orang umum itu, mereka itu tidak memiliki pengetahuan, ilmu kepada hukum yang dikhususkan kepada kaum itu. Contohnya, fal qail bi annal khadira nabiyyun mursalun. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu rasul, nabi dan rasul, ini ketetapan hukum itu kan ketetapan. Orang mengatakan dia wali, dia nabi, dia Imam Mahdi. Ini kan namanya menghukumkan orang, menetapkan hukum. Dia apa, dia siapa. Wa anna man i'taqada fihi wil al-wilayata, dan orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir itu adalah wali, faqad tatanaqqasu, faqad tanaqqasa, tanaqqasa ya tanaqqasu, tanaqqasa berarti dia telah merendahkan, mengurangi kebesaran Nabi Khidir. Mahjujun bin nafil qati an dakwah. Ya, mahjuj itu dengan hujah yang menafikan kepastian itu dari dakwahnya, dari pengakuannya. Summa huwa musallamun lahu fi madda'ahu lihtimali. Kemudian dia menyerahkan kepadanya tentang apa yang ia akui, karena ihtimal, ya, karena mengandung makna lain. Gitu. Ma'aman'ihi min ijra'il ahkami ala asli ilqa'ihi wa amrih. Di samping itu terlarang untuk memberlakukan hukum, ya, ala asli ilqa'ihi, berdasarkan asal dasar penyampaiannya dan perintahnya. Idz syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasikhatun lima qablaha. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyalin, ya, syariat sebelumnya. Wa ma qararathu min dzalik, wa ma qararathu, ya, min dzalik, ada minnya. In zahar hukukuhu, dan ketetapan
seperti itu, ya, ketetapan apa? Ketetapan wuku. Wa ma qararathu syariah itu ya. In zahara wukuhu, jika nyata kejadian itu. Wa illa fala yujra hukmuh. Jika tidak, maka jangan diberlakukan hukumnya. Kaidah ini ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah Nabi dan Rasul, dan ada yang meyakini bahwa Nabi Khidir wali. Dua penilaian ini tidak tepat. Ya. Atas dakwah pengakuan orang yang mengatakan tersebut, summa huwa musallamun lahu fi madda'ahu lihtimali. Kalau memang ada yang mengatakan begitu, ya serahkan, kita serahkan kepada dia yang mengaku bahwa ya, Nabi Khidir itu Nabi, dan juga ada yang mengatakan wali misalnya. Fi madda'ahu lihtimali, karena mungkin Nabi mursal, mungkin, tetapi yang pasti tidak. Di samping itu dilarang memberlakukan hukum atas dasar dia bertemu Nabi Khidir misalnya. Ya, disampaikan oleh Nabi Khidir begitu, bahwa dia Nabi dan Rasul. Gitu. Kenapa dikatakan itu tidak betul? Karena syariat Nabi Muhammad SAW nasikhatun lima qablaha. Tidak ada Nabi mursal. Wa ma qararathu min dzalik in zahara wuku'u wa illa fala yujra hukmuh. Kenapa demikian? Karena orang membicarakan Nabi Khidir ini banyak sekali. Katanya dia melihat Nabi Khidir. Nabi Khidir termasuk daripada rijalul ghaib. Gitu. Maka itu dianggap tidak betul, dusta. Ya. Atau ada talabus di pikiran dia itu merupakan khayal syaitani, ya, bisikan jin mungkin. Maka bisa-bisa itu merusak pengakuan itu, merusak dirinya atau merusak orang lain. Ya, karena ada sebagian golongan mengatakan Nabi Khidir Nabiun Mursal, di mana diutusnya di laut. Hadza kadzib, ya, dusta. Atau katanya ada diutusnya pada satu negeri, ya, disebut Bani Kinanah. Ya, itu juga
Sama dengan yang mengatakan al-wilayah, itu faqad tanaqqas. Ya. Kenapa dikatakan faqad tanaqqas? Dia nabi. Artinya orang sufi meyakini Nabi Khidir itu nabi, bukan wali. Kalau mengatakan wali, maka berarti merendahkan derajatnya. Dan merendahkan derajat kenabian kufur. Ya. Ini menurut keyakinan Sidi Ahmad Zarruq. Ya. Maka kepada al-qail itu untuk menetapkan hujah, kepastian hujah itu musallam lahu. Ya, kita pun mendengar ada yang mengatakan Nabi diutus di laut. Nah, kalau mau ketemu Nabi Khidir, puterin aja laut Jawa. Laut mana sih sebetulnya? Seolah-olah ya. Kalau ke kidul ketemu Nyero Kidul, berarti laut utara kan gitu. Itu ceritanya semua itu mesti dari orang yang la yatarabba fit tariqah. Cerita yang seperti itu selalu dari orang yang apa namanya? Min takhayyul syaitani. Bisikan jin, karena orang ingin mulia, ngaji kagak keburu dah. Ya. Tarbiyah udah ketinggalan orang. Mau nggak mau dia kesurupan gitu. Ngaku mimpi, ngaku itu jalan pintas. Ya, orang yang bodoh ingin cepat agung. Ya. Karena menuntut ilmu itu perlu tawadu. Kalau tawadu nggak bakal ilmu masuk. Sedangkan dia sudah telanjur besar. Ya, akhirnya ada khayal syaitani. Ya, sikap kita musallam lahu fi madda'ah. Silakan. Karena ada hujah yang kuat. Apa? Bahwa syariat Nabi memang sudah la nabiyya ba'dah wala rasulah ba'dah. Kenapa Nabi Khidir dikatakan wali? Karena hidup setelah Nabi, maka bukan Nabi dikatakan wali. Menurunkan derajatnya. Tapi lebih parah lagi, tetap Nabi mursal, tapi di lautan gitu. Coba kita dengar kisah-kisah Nabi Khidir sekarang, mesti di laut, enggak di hutan. Nah. Kita dari waktu kecil tuh sering dengar cerita, ya, ada anak muda, selalu ceritanya begitu. Ya, enggak sembahyang, tidur di jalanan, ya, susah, miskin, menderita, akhirnya jalan di pinggir laut, ketemu Nabi Khidir. Karena Nabi Musa kan ketemu Nabi Khidir di laut. Nah, cerita itu juga dipas-pasin di laut juga. Nah, ada waktu kecil saya dengar Nabi Khidir yang dia temuin ngasih ikan, dimakan mentah-mentah. Rupanya itu ilmu laduni. Nah, kan intinya kan itu. Dia jadi wali tertinggi kan, itu intinya. Jadi kalau belum ketemu Nabi Khidir itu belum tinggi walinya. Nah, itu. Jadi kita meskipun itu kufur kalau mengatakan itu wali gitu, tapi tetap kita serahkan kepada, karena memang tidak ada qati', tidak ada kepastian apa-apa. Kalau itu pun benar. Ya. Karena tidak ada sandaran atau dalil yang sah. Kalau kita mengatakan dia nabi, dia wali pun
la yata'allaq bi ziyadati aqidatina wa imanina. Enggak termasuk rukun iman yang perlu kita imani. Itu. Ini kaidah yang pertama. 149. Qaidatu mi'atun wa khamsun. Al-maziyatu la taqtadi at-tafdila. Wal iqtida'u la yasihhu ila bidhi ilmin kamilin wa dinin. Maziyah, keistimewaan, tidak berarti itu sebuah tabdil. Ya. Keistimewaan seseorang bukan berarti bahwa dia lebih afdal, ya, dari orang lain. Al-maziyatu la taqtadi at-tafdil. Ya, keistimewaan seseorang tidak berarti menunjukkan bahwa dia afdal. Gitu. Misalnya orang itu terbang, bukan berarti itu wali afdal. Ada wali makan beling misalnya, makan paku. Wah, itu berarti lebih afdal? Tidak. Meskipun dia membelah lautan seperti Nabi Allah Musa, itulah taqtadi tafdil. Nah, bukan berarti bahwa dia afdal minal wali yang tidak makan beling. Tidak. Kenapa? Karena al-iqtida la yasih illa bidhi ilmin kamilin wa dinin. Karena kuduah, kita mau ngambil agama dari wali itu hanya kepada yang punya ilmu dan punya agama yang kamil. Adim, ada yang ngeluh suaranya enggak tuh? Iya, coba lihat di grup itu. Suaranya oke enggak? Tadi pertama-tama doang. Walau qila bitaqdil bil mazaya la lazima taqdilu iblis ala awamil mu'minin. Jika dikatakan bahwa tabdil itu karena ada keistimewaan, maka ini memastikan bahwa iblis lebih utama dibanding orang awam manusia beriman. Ya, orang mukmin. Berarti iblis lebih afdal daripada orang mukmin meskipun awam. Nah, kenapa? Karena iblis izlahu maziyatu kharqil hawa. Karena iblis mempunyai keistimewaan menembus udara. Wal masyi 'alal ma', iblis jalan di air, dia bisa terbang itu. Wa nufuzil ardi bilahzah, dan bisa nerobos bumi dalam sekejap. Wa ma asbatallahu ta'ala lahu min annahu yarana wa huwa qabiluhu wa min haitsu la narah. Dan telah ditetapkan oleh Allah kepada iblis bahwa dia melihat kita, ya, di mana kita tidak melihat dia. Kan luar biasa itu iblis itu, ya, punya keistimewaan. Dan kalau ada keistimewaan, ini juga orang secara awam ketika menyitir kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Khidir lebih utama dari Musa. Lah, ya, Nabi Musa tetap lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kenapa? Karena Sidna Musa nabiyun wa rasulun, sedangkan Nabi Khidir nabiyun faqat la rasul.
Ya. Tapi dia punya keistimewaan, ya Allah berikan. Ya. Contoh seorang sahabat kecil junior bernama Sidna Hudzaifah. Dia mendapat keistimewaan dari Nabi untuk mengetahui orang munafik. Sayyidina Umar tidak. Tapi kalau ditanya tentang afdoliyah, Sayyidina Umar afdol daripada ya, Sayyidina Hudzaifah. Maka di dalam tasawuf itu karomat yang paling tinggi itu karomat ma'nawiyah. Allah berikan dia akhlak mulia dan mampu dia menghadapi kehidupan ini dengan menyaksikan Allah itu. Gini nanya. Enggak, Hadori suruh begini kalau enggak, tetap begini nanti jelek di YouTube-nya kata Hadori. Piringin. Udah. Wala lazima tafdil al-Khadir ala Musa alaihi wassalam, dan memastikan bahwa Nabi Khidir lebih utama. Tidak menyatakan, tidak menganggap bahwa zuhurul karamah wal maziyah itu kepada wali yang soleh itu menunjukkan afdoliyahnya. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan mungkin wali yang tidak mendapat karomat itu makin mulia, karena tidak perlu. Karomat itu bukan hanya untuk yang dipakai oleh Allah. Lahir karomat di tangan dia, tujuannya itu pertama bahwa menunjukkan bahwa apa yang dibawanya itu benar. Penegasan kebenaran ini kepada siapa? Pertama-tama kepada dirinya sendiri. Kita kan manusia, bukan burung kan? Nggak bisa terbang. Tiba-tiba dibikin terbang. Dia sendiri kan keyakinannya bertambah itu. Karena dia soleh, akidahnya kuat, maka dia makin percaya bahwa apa yang diyakininya itu dari Nabi. Bahwa dia adalah betul-betul pewaris Nabi. Maka yang memerlukan keyakinan itu dia sendiri. Dan yang kedua baru adalah orang yang menyaksikannya. Itu sebab jika seorang menunjukkan karomat hissiyah, tetapi yang melihatnya tidak menambah tauhidnya, maka tidak betul itu. Itu sama juga sirkus di lapangan, hanya bikin orang kagum dengan dia. Jika itu wali, untuk apa energi besar itu dikeluarkan tetapi tidak punya tujuan untuk apa? Dakwah kepada tauhid itu. Imam Sahal At-Tusturi dulu pernah diberitahu bahwa karomat itu si anu karomat, ya, kena bisa apa? Bisa toyil ard, jalan cepat. Maka kata Sidi Abdullah, terus kenapa? Karomat itu sesuatu yang datang dan hilang. Sudah. Tetapi istiqomah, adab kepada Allah, syuhud, itu yabqa. Nah, tidak akan hilang. Kalau karomat, ya, hilang seketika, sudah. Falazima anna tabdila bihukmin minallahi fil jumlah.
Maka wajib at-tabdil itu sesuai dengan hukum Allah. Inna akramakum indallahi, sudah itu afdal. Inna afdalukum fil karamah atqakum. Jadi karamah yang afdal adalah al-iman wa taqwa. Fala yata'arradu lahu illa bitaufiqin sabitin fi babih. Maka ketabdilan ini tidak dapat ditadah melainkan dengan taufik yang sabit fi babillah. Beriman, bertakwa, walakin lidalail tarjih. Ya. Untuk mengatakan karamat punya dalil yang tarjih. Fawajaba at-tawaqquf anil jazm, maka kita wajib tawakuf anil jazm, memastikan. Ya, wajazal khawdu fit tarjih iza ahwaja ilaihil waktu. Jika waktu itu diperlukan untuk memastikan kekeramatan seseorang, maka kita cari yang tarjih. Ya. Apakah betul itu karamat? Apakah itu betul? Ya, kita lihat kalau dia min ahlillah, memang dia seorang yang saleh, zuhud. Wa illa patarkul kalami fihi aula. Ya, ngapain cerita itu si A wali, si B kutub, untuk apa? Ya. Jadi yang sibuk ingin mengetahui hal-hal yang demikian itu adalah minal juhala. Ya, orang-orang yang bodoh. Nah, ini kaidah ini memang tepat karena dalam realitanya orang banyak mengikuti para masyaikh katakan, tetapi dia tidak punya dalil, ya, dan tanda-tanda dan hujah burhan yang kuat. Dia mengatakan gurunya adalah wali, gurunya adalah kutub, ternyata hanya untuk kepentingan apa? Ittisa'ud dunya wa kasratul ittiba. Hanya untuk menarik banyaknya murid. Ketika dia menyatakan gurunya itu kutub. Ini kisah ini bukan ucapan ulama hari ini nih. Kalau ada ulama mengucapkan, atau saya lah mengucapkan ini, bukan dari pikiran saya, itu dari kisah-kisah, ya, ulama dulu. Tiba-tiba ada fenomena murid mengatakan ini gurunya kutub, gurunya. Kenapa dia sibuk dengan mengangkat gurunya, sedangkan dalil kaidah sebelumnya kan di setiap tempat ada wali. Dan wali itu bukan sosok tubuh, tetapi sosok jiwa, rohani. Dan rohani itu bersifat nur. Dan kutub itu, nur itu, wali itu satu. Ya, dia cahaya, tetapi dalam waktu yang sama, di tempat yang sama atau tempat yang berbeda, boleh berada di lebih dari satu tubuh. Murid jika sibuk mengangkat gurunya kutub, itu pertama jahil, ya, murid yang bodoh yang membangga-banggakan gurunya. Karena murid yang baik adalah murid yang dibanggakan gurunya.
Imam Asy'arani, Syekh Zarruq, Hatta Sidi Abdul Karim Al-Jili mengatakan, biasanya dua perkara yang mendorong mereka itu mengangkat-ngangkat gurunya itu sebagai wali, kutub, dalam arti karomah. Apa? Littisa'id dunya wa kasratil ittiba, katanya. Supaya gurunya kaya dan muridnya banyak. Ya. Tanahnya lega. Nah, ini kata para aulia juga yang bilang begitu. Karena murid sibuk hanya kepada tazkiyatun nafsih, mensucikan dirinya. Allah pilihkan itu gurumu wa khalas. Ya. Maka selalu Syekhuna mengatakan, Syekhuk abuk wal asyakh a'mamuk. Gurumu ayahmu. Guru-guru lain pakcimu, pamanmu. Artinya mungkin pamanmu lebih kaya tapi rezekimu dari ayahmu. Selesai. Ya. Ada lagi satu ciri murid yang mengangkat-ngangkat gurunya itu wali dan kutub itu adalah orang-orang yang hanya mengetahui hak birrijal, katanya. Min babi ma'rifatil haq birrijal. Pokoknya yang dari gurunya itu yang benar, yang lain salah. Ya. Kalau untuk keyakinan dia agar sikoh dia kuat kepada gurunya, itu memang mesti fanatik yang positif. Contoh beginilah. Kamu mengatakan istri kamu itu wanita yang tercantik di dunia. Itu untuk keabadian hubungan kamu. Bukan berarti bahwa memang di dunia ini cuma dia yang cantik. Secara real, hakiki. No. Buta berarti kan. Tidak realistik. Jika dia, ini contoh, jika dia mengatakan guru dia itu kutub di dunia ini, nggak ada lagi yang seperti dia, ini min babi ma'rifatil haq birrijal. Ini termasuk perkara yang orang tahu kebenaran dari tokoh, bukan coba kan yu'rafur rijal bil haq. Kenapa dia bisa dikenal? Karena dia berada berdiri di atas kebenaran. Maka dia jadi rijal, jadi wali. Bagaimana caranya untuk mengetahui rijal, wali? I'rifil haq ta'rif ahlahu. Ya. Jika dia wali, baru tahu wali. La ya'riful wali illa wali. Kenapa murid yang jahil dan ghabi? Kenapa? Karena ini qillatul adab kepada apa? Wilayah. Bahwa wali itu nubuah, warisnya. Dia mengatakan gurunya itu fauqal jami'. Apa kira-kira apa faedahnya kepada murid? Ya, dia mencoba mengiklankan di koran, di TV, istri saya tercantik di dunia, wanita yang lain semuanya jelek. Orang gila gitu. Ya. Adapun dia psikologi itu untuk membangun kesetiaan dan ikatan yang kuat kepada. Ya, kalau suami mengatakan masakan yang ternikmat di dunia itu cuma istri,
itu karena kepanatikan untuk kesetiaan dia, bukan untuk menyuruh orang inilah yang paling enak, tinggalkan makanan lain. Masing-masing punya istri. Nanti dia mengatakan masakan istri saya yang enak. Lah kalau bukan istri saya, kan gila itu. Itu jahil. Berarti dia sedang mempropagandakan agar tarekatnya itu lebih banyak dari yang lain. Dan ini bukan tasawuf, ini partai. Ini organisasi namanya. Dan tidak dilakukan kecuali orang-orang juhala. Orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu wala syariah wala haqiqah. Dan la ya'rifil haq. Kenapa? Karena itu melanggar adab sebagai seorang salikin. Apalagi ketika ada guru lain kemudian dia tidak menganggapnya, hanya gurunya saja. Hada majnun resmi bisyahadah. Ya. Itu gila yang resmi. Ada ijazahnya udah itu. Gila itu. Stempel lagi sudah. Disegel. Itu kerja orang bodoh. Makanya di sini dikatakan fawajaba at-tawaqqufu 'anil jazmi. Stop. Maziyah itu bukan tabdil. Meskipun dia ngelihat gurunya naik bebek di atas air, la ya dulu ala nahu afdal. Afdal itu in akramakum indallahi atqakum. Dia punya ilmin, punya dinin, sudah. Karena qudwah itu bizi ilmin kamilin wa dinin, bukan bidi akili al-hadid, ya. Bukan yang makan besi, makan balang, makan atau ngedenger ruh ngomong atau denger wali. Lah, hadza maziyah. Ya. Jika wali orang yang paling tauhid, maka dia paling syar'i. Ya. Artinya hakikat tentang tabdil itu kita tidak tahu. Setiap saat murid itu kira-kira guru dia dengan guru saya tinggian mana? Kayaknya tinggian guru saya. Ukur suruh berdiri berdua rendengin berapa meter tingginya. Murid punya kesibukan itu untuk apa? Itu ciri bahwa di madrasahnya tidak ada tarbiyah itu dari gurunya. Ya. Bahkan ulama sufi, para mursyidin mengatakan begini. Kullu syaikhin lam yazhar bisyariah fala yasih ittiba'uhu. Ya, li adami tahaqquqi halih. Jika seorang syekh enggak kelihatan ilmu dan amalnya secara syariat, tidak boleh diikuti. Gimana pimpinan tarekat? Wala ya'rifil Qur'an wal hadis, wala ya'rifil mubtada wal khabar. Kalau masalah soleh wali, ya wali lah, tidak diragukan. Wali dalam arti dia kalau orang sufi menyebutnya lahu hal ma Allah. Ya, orang punya satu saja sifat sabar, meskipun alif aja nggak tahu, katakan begitu, maka dia punya hal kepada Allah, punya hubungan ya, yang tidak terputus. Ya, itu masuk ke dalam kategori wali itu. Nah, maka di sini al-maziyatu la taqtadi tafdil. Adapun dia meyakini bahwa guru dia lebih baik dari yang lain, lebih baik untuk dia. Contoh istri.
hubungan suami istri itu cocok dengan kita, itu yang terbaik untuk kita. Ya, ganti aja yang lain gak cocok. Ya. Coba ada suami istri 2 orang cocok sampai ini suaminya mati, ini istrinya mati, setia sampai mati. Kemudian soleh dengan soleha ini nikah, nggak cocok rupanya. Ya, seperti orang tua kita itu abdul untuk kita. Nggak ada anak bilang orang tuanya jelek. Paling dia kayaknya ketutup udah semua. Ya untuk psikologi emosional, ya, untuk keamanan dia berada di bawah jilbabnya, di bawah pelukannya, itu perlu. Ya, masa kita punya istri, wah istri gua masakannya enak banget, lebubar hidup begitu, kagak jadi setia. Ya, asem aja masakan istri saya mah sama mukanya, wah udah bubar itu. Kalau begitu kawin rumah tangga. Biar katanya jelek nih bini makan, bini saya biar jelek-jelek baik bagor. Coba itu. Coba kalau G-nya dikasih N sebelumnya kan jadi bangor. Ya. Ada adab dalam masalah wilayah itu. Hatta ngomong itu tidak boleh. Tapi lihat, ya, bahkan ada sebagian fenomena gurunya memang nyuruh muridnya ngangkat. Bagus kalau kamu bilang saya kutub. Ya ketemulah. Sudah. Wa qala radhiyallahu anhu, an-nazru lil azminati wal askhasi la min haitsu aslin syar'iyyin amrun jahili. Coba lagi ini tuh. Memandang kepada waktu dan sosok bukan dari segi dasar syariat, itu sifat jahiliyah. Nah ini kalau tadi kan intern dalam madrasah tasawuf tuh menganggap gurunya paling wali. Ini kita pergi keluar. An-nazru lil azminati wal ashas, memandang waktu dan sosok orang bukan dari segi asal syariat, itu adalah sifat jahiliyah. Ini biasanya orang ulama fuqaha di luar. Dulu, sekarang itu udah nggak ada wali. Wali itu dulu zaman. Hanya Syekh Abdul Qadir sosok. Hadza amrun jahili. Kenapa? Apakah Allah sudah tidak sanggup lagi atau tidak ada majlahnya sekarang Allah ini? Tidak ada surah haknya sekarang. Ya. Ini dalilnya. Haitsu qala al-kuffar wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azimin. Dijawab oleh Allah, faradallahu ta'ala alaihim ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ini orang kafir yang i'tirad bahwa Nabi Rasulullah mengaku bahwa dia Rasul diturunkan Al-Quran. Apa kata orang kafir itu? Lah kenapa jadi dia? Kenapa nggak diturunin Quran itu? Ya di dua tempat, ya. Di Mekah sipulan, di Madinah sipulan. Kenapa dia ra'il ghanam? Kenapa dia seorang yatim? Kenapa dia? Nah ini. Maka jawaban Allah, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Emang kamu yang bagi-bagi rahmat? Allah lah yang membagi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jika sikap kepada sosok suratul haq
hanya melihat kepada dulu, sekarang makanya nggak ada murabi, ini ya kekualatan ulama fuqaha akibat dia tidak mengambil nur agama ini ya min ahlillah. Dalam tafsir, siapakah rajulin azim itu yang menurut orang Quraisy ya ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Utbah ibn Rabi'ah di Mekah, ya, Ibnu Abdi Yalil di Taif. Mekah dan Taif anunya apa? Yang dikatakan Qaryatain itu dalam tafsirnya, Mekah dan Taif. Kenapa turun ke dia, enggak turun ke si Fulan? Gitu. Coba ulama fuqaha, ulama ketika membaca karamat, dia percaya itu. Bahkan ulama telah memasukkannya ke bab tauhid. Tetapi kalau terjadi kepada si Fulan, dia nolak. Karena dia akan mengatakan itu dulu, sekarang enggak. Ini amrun jahili. Atau orang Quraisy, ini sekedar asal ya, bahwa tipe pemikiran begitu pemikiran jahili ya, ada sisi jahili maksudnya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka mengatakan apa? Ya, kami sudah menerima bapak kami itu. Bapak kami itu ala ummah. Yani ala apa ala ummah itu? Ala din. Ya. Dan kami ala asarihim muqtadun. Ummah di situ maksudnya din. Kenapa? Berdasarkan dalil lain, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah itu adalah din maksudnya. Maka Allah jawab, qalu awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah yang aku datangkan kepada kamu ini nabi-nabi ini, Nabi Muhammad ini, bi ahda lebih memberikan hidayah, petunjuk dari apa yang kamu dapatkan dari nenek moyang kamu. Artinya bukan ini sebagai dalil orang yang tidak mengakui kewilayahan, bukan, tetapi tipologi tidak mengakui kekinian bahwa tetap ada wilayah itu adalah amrun jahili. Adapun pembahasan orang sufi tentang perkara ini, kenapa mereka tidak mengakui kewilayahan? Ya, ada dua sebabnya. Yang menghijab mereka tidak mengakui kewalian itu ada dua. Pertama, ya, muasarah. Apa? Dia hidup sezaman. Lihat cerita wali. Ketika dia di zamannya, orang di sekelilingnya gak mengakui. Saudaranya, tetangganya, bahkan mulai dari istrinya. Nanti setelah itu baru wali. Kalaupun ada khalil. Makanya salah satu karamat Sidi Abdul Qadir, sebaliknya kalau Sidi Abdul Qadir dihidup sejaman saja dengan beliau, ya, lebih banyak yang mengakui kewilayahan Sidi Abdul Qadir daripada yang mengingkari. Bahkan hampir tidak ada. Hanya ada orang yang tidak memuji. Ya, tidak mencela, tapi tidak memuji. Wali semua dicela di zamannya, tapi dipuji di setelah itu. Kenapa? Apa yang menghijabi mereka? Karena dia hidup sejaman. Ya. Kedua ini yang ada dalam kaidah ini apa?
Pikiran yang sempit mengikat keutamaan seseorang itu hanya pada zaman, makan, ain, tempat, waktu, dan orang tertentu. Ya. Enggak seperti dulu para wali. Kalau kita baca kitab dari mulai nasihat Imam Junaidi, Imam Sari As-Sakti, Imam Abi Yazid al-Bistami, Imam Sidi Abdul Qadir al-Jilani, di zaman Imam Sya'rani, terus makin ke bawah di zaman Sidi Zaruk, itu ada keluhan yang sama, bahwa di situ ada pengaku-ngaku, ya, ada pengingkar para wali, ya, sampai hari ini. Jadi penyakit. Dua perkara ini yang tidak melihat bahwa ada afdoliyah dari seseorang. Pertama adalah dia hidup sezaman. Kedua, paham mengikat keutamaan seseorang itu ada di waktu, tempat, dan pada diri seseorang. Ya. Itu dalam tulisan cerita-cerita orang sufi itu memang seperti itu, ya. Itu yang dikatakan bahwa nafsu itu dari dulu sama satu. Ya. Kenapa di sini dikatakan falazima an-nazru li umumi fadlillah? Maka mesti memandangnya kepada fadl Allah. Allah punya fadl, Allah berikan kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Min ghairi mubalatin biwaqtin wala saksin. Tanpa melihat waktu dan tempat. Selama Allah ada dan Allah maha bila-bila pun, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Ya. Illa min haitsu ma khassahullahu ta'ala bihi. Yang Allah khususkan. Kenapa? Wal auliya'u taba'un fi dzalika lil anbiya. Karena dalam keutamaan itu wali mengikut nabi. Karamatnya innal karamata syahidatun lil mu'jizah. Karamat itu dalil adanya mukjizah. Dan mereka adalah wal ulama'u warasatul anbiya bir rahmati wal hurmah. Ulama itu waris nabi, rahmatnya dan hurmahnya, kehormatannya yang perlu dijaga. Itu sebab kenapa tadi yang di atas tidak boleh menafikan orang lain, wali hanya ini intern orang sufi. Itu melanggar hurmatul aulia, hurmatul nubuwah, qillatul adab, tidak beradab. Itu hanya orang-orang bodoh yang membangun patung gurunya itu dalam khayalnya. Dia menyembahnya. Sehingga kalau ada yang menghina gurunya, nggak sanggup itu dia menerimanya. Karena dia sendiri yang mengagungkannya. Dia sendiri juga yang tidak sanggup, ya, memikulnya. Terlalu besar dia khayalkan tuh. Nggak sanggup dia akhirnya. Bisa-bisa nyawa taruhannya. Dia mengatakan ini atas nama din, la atas nama jahil. Kenapa? Karena untuk adawah, permusuhan, dengan atas nama pun, dengan atas nama apapun. Jika permusuhan hanya untuk kepanatikan, itu amrun jahili. Ya. Wa in tabayana fi aslil fadl. Ya, meskipun tabayana nyata, ya, pada asal kefadlan itu bahwa nabi, wali warisnya nabi. Ya. Mungkin ada di sipulan juga punya kan. Allah yang memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah ini di kaidah ini mengikat
kepada waktu, alokasi waktu, tempat, dan hanya kepada sosok seseorang ini, itu salah satu merupakan hijab untuk mengetahui al-wilayah, kewalian. Ya. Taib. Yang terakhir, kaidah mi'au isnani wa khamsun, al-intisabu musy'irun bi azamatil muntasabi ilaihi wal muntasabi fi nazril muntasib. Coba. Pertama, kaidah. Ini udah berapa kaidah dah? 4 benar ya? Al-intisabu musy'irun bi azamatil muntasab ilaihi wal muntasaba fi. Al-intisab, apa ya intisab itu? Penisbatan. Kalau kepada orang loyalitas. Ini kepada azamah, kepada Tuhan ya. Intisab ya. Ini namanya kaidah umum ya. Al-intisabu musy'irun bi azamatil muntasabi ilaihi. Penisbatan ini kita orang kampung sini, itu nisbat kita kepada orang kampung sini. Ya. Al-Jawi, penisbatan kepada Jawi. Al-Azhari, penisbatan kepada Al-Azhari. Yani Ahlul Azhar, Ahlul Jawi. Nah, kalau wali Ahlullah, maka menisbatkannya kepada Allah. Nah, penisbatan itu nanti musy'irun bi azamatil muntasab. Ya. Itu akan dirasakan keagungan yang dinisbatkannya. Ya. Akan dirasakan keagungan yang dinisbatkannya wal muntasabi fi, dan kepada apa yang dinisbatkannya. Sekarang aulia itu kan waliullah, lihat nisbatnya kepada Allah. Ini al-muntasabi ilaihi ilallah. Kemudian yang wal muntasabati, isi yang dinisbatkannya apa? Karena dia punya madad ilahi. Katakan punya Allah di dalamnya. Ini yang dirasa agung fi nazril muntasib, dalam melihat orang yang punya nisbah itu, dalam melihat wali lah katakan. Makanya kata Nabi, siapa wali itu? Man zakkaraka ru'yatuh, kan? Yang membuat man zakkarahu ru'yatuh, yang membuat engkau ingat Allah ketika melihat dia. Jika dia waliullah, maka keagungan dia, keagungan satu muntasab ilallah, kepada Allahnya, wal muntasabi fi, kepada isi yang dinisbatkan oleh Allah itu apa? Asrar ilahi, madad ilahi. Falidzalika lazima ihtiramul muntasibi li janibillahi bi ayyi wajhin kana wa ala ayyi wajhin kan. Oleh karena itu wajib menghormati orang muntasib itu, wali itu. Kenapa? Li janibillah. Janib yani azamah, karena keagungan Allah. Bi ayyi wajhin kan wa ala ayyi wajhin kan. Ya. Dengan sisi atau cara apapun, tetap dia wali. Wali adalah wali. Ya. Kita melihat wali dibentak-bentak istrinya, tetap tidak akan mengurangi keazamahan dia. Apapun yang terjadi pada dia. Ya. Lu wali bang, biar udah ngomong begitu tuh istrinya, tetap ya.
Ya cuman bini doang yang berani ngomong begitu. Lu wali emang bang? Payah banget lu wali begini bang. Coba. Malam ya'ti bima yakurru ala ta'zimi bin naqdi. Selama apa? Selama dia tidak yakurru ala ta'zim, merusak keagungan bin naqdi dengan pembatalan apa? Kamu khalafati syariah sarihan, seperti melanggar syariah secara nyata, baru batal. Ya. Sorihan qat'iyan artinya dia mengaku pindah agama misalnya. Fata'ayyana mura'atu nisbatihi wa iqamatul had. Meskipun begitu, coba lihat, perhatikan baik-baik. Ya. Karim yang lihat kitabnya, enggak ada kitabnya. Fata'ayyanu mura'atu nisbati. Tetap penisbatannya dia kepada waliullah tetap dijaga. Satu. Kedua, wa iqamatul haddi alaihi. Kalau dia salah, laksanakan hadnya. Coba cerita Sidi Hallaj. Siapa yang menfatwakan Hallaj kafir? Ulama usultan. Tapi pemerintah tetap meminta pendapat ulama fuqaha dari sufi. Siapa yang diminta? Imam Syibili. Siapa Imam Syibili? Kawan daripada Hallaj. Bagaimana pendapat Anda? Dia perkataannya ini bukan menunjukkan kepada kafir. Naam. Kalau di had laka sawab. Tapi Hallaj yang yastafid, ya ta'assar, terpengaruh dan belajar Syibili, Imam Syibili kepada Sidna al-Hallaj. Ya, tetap dia pelihara nisbatnya huwa ahlillah, la ya'lamul wali illal wali, wa iqamatul haddi alaihi. Kenapa? Perhatikan, li'annal ladzi ta'allaqa bihi huwal ladzi amarah. Siapa yang memerintahkan had? Allah. Siapa yang kepada siapa wali itu ta'alluq? Kepada Allah. Maka itu sebab penjelasan Sidi Abdus Salam Izzuddin ditanya tentang Hallaj, dia mengumpamakan raja punya orang khusus yang boleh masuk kapan saja bertemu raja tanpa protokoler. Tetapi raja juga punya haris, penjaga pintu yang diberikan wewenang untuk melarang siapapun masuk tanpa izin dari raja. Orang khusus masuk dipukul oleh haris. Kalau raja tahu, ya sudah, terima kasih, masuk. Tidak dilarang karena dia menjalani tugas dengan baik. Ya. Siapa yang menyuruh dia melarang? Raja. Ya. Lalu orang ini diketahui bahwa dia adalah orang dekat siapa? Orang dekat raja. Ini menunjukkan jika dinisbatkan kepada Allah, itu pun tetap ini satu maziyah, tidak menghalangi kita untuk menghukum jika salah. Bukan atas dasar penghinaan, bukan perendahan. Wah, wali salah. Ini hanya orang jahil yang berpikir begitu. Kesalahan seseorang jangankan wali, awam ghabi, mungkin itu imtihan untuk Allah ampunkan, apalagi wali. Ya. Naam yalzamu tahqiqu amrihi fi. Ya, mesti ditahqiq amr Allah itu pada dia, mesti. Kenapa? Wa illa adad dararu ala mu'aridih. Kalau tidak, maka
doror itu akan kembali kepada si penentangnya itu. Kenapa? Karena jika tidak laksanakan hukumnya, berarti dia memang sengaja untuk merendahkan orang itu. Liqasdihat ka muntasibin li janibin azimin li mujarradi hawa. Hanya untuk menghina saja menurut hawa nafsunya. Famin thamma tadarrara katsirun. Dari sinilah banyak orang yang yata'arradu lil i'tirad anal muntasibina. Banyak orang yang ketimpa doror, ya, ketimpa doror. Orang yang i'tirad kepada muntasibina li janibillah, pada wali ini. Wa in kanu muhaqqiin, meskipun mereka benar. Orang yang i'tirad itu benar, tetapi kesalahan yang dilihat dari wali merendahkan intisab itu doror. Itu yang membuat fuqaha itu sukut bi ainillah, jatuh. Izil haq. Ingat kisah dua orang muda yang tiga orang anak muda itu. Yang ketiganya adalah Sidi Abdul Qadir kecil. Dua orang yang menghina aulia itu. Apa jadinya di akhirnya? Padahal dia ulama fuqaha, tapi Sidi Abdul Qadir selamat. Kisah itu hanya untuk menjelaskan kaidah yang dibangun, ya, seperti yang dibangun oleh kaidah ini. Ya. Kenapa? Idzil haqqu ta'ala yugharu li haqqi janibih. Karena Allah cemburu kepada apa? Kepada pelanggaran sisi keagungannya. Bukankah wali itu adalah orang yang injizab ila janabin azim? Ya. Balazima tahqiqul maqami bin nakir. Dia wajib menyatakan kedudukan wali itu. Nakir itu kan orang yang diingkari, wali itu tetap tahqiqul maqam. Wa tashihun niyati bil ghayah, kalau dia melaksanakan had, niatnya mesti tashih. Wa illa fal hazarul hazar. Ini tanbih. Karena begini, sebetulnya kalau yang mau menilai buruk itu ahlul kamal. Kita mestinya menilai diri kita saja. Orang yang menilai di zaman apapun, yang menilai para wali, para ulama itu buruk, itu adalah ahlul ghawawat. Ghabi. Itu bahasa di buku-buku orang sufi begitu, saya hanya menukil saja. Ya. Mestinya sukut. Seperti para wali juga dulu sukut. Imam Junaidi sukut melihat, ya, ketika peristiwa Hallaj dan lain sebagainya. Informasi yang sampai, karena itu ulama yang menghukumi mereka para aulia adalah para fuqaha yang terganggu kredibilitasnya di sisi pemerintah. Dan berita itu terekspos karena mereka punya media untuk sampai sekarang. Maka itu sebab fikih yang kuat itu 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan 4 ulama ini la yata'allaq, ya, bisultan. 4 a'imah ini. Bahkan Imam Abu Hanifah kan dicambuk 40 kali karena menolak untuk dijadikan qadil qudat. Imam Malik marah sampai menggeletar ketika bukunya mau dijadikan buku kitab Muwatta, mau dijadikan undang-undang negara, marah. Karena dia bilang apa? Ada orang yang berbeda dengan saya,
Dan agama tidak boleh dipaksakan kepada satu pikiran. Ya, itu aulia, a'immah itu. Itu sebab fuqaha itu saja yang terpelihara. Padahal fatwa-fatwa yang menghukumi macam-macam itu banyak. Yang menghukumi para aulia, merendahkan. Ya. Bahkan dikatakan yang menghinakan ahlil intisab ini, ya, kebanyakan justru daripada ahli ilm. Ya, sama kayak korelasinya dengan yang di atas tadi itu, ya, yang disebut dengan istilah ahli zahir yang i'tirad kepada thariq ahlillah. Kenapa? Karena dengan mengatakan bahwa mereka fasik, mereka zindik, seperti kisah yang sebelum kemarin kan, Syekh An-Nuri itu kan, ketika mau dipenggal itu nggak jadi, kemudian dicek akidahnya, lah benar, malah bicaranya tauhid, sampai Qadil Qudat mengatakan kalau semua mereka dituduh zindik, kayaknya nggak ada lagi udah yang bertauhid. Ya, jadi di zaman abad naik ke abad keempat itu 300 sekian, di situ ulama fikih itu menjindikkan, menfasikan, mengkafirkan orang-orang sufi. Ya, karena dimulai generasi itulah orang hanya mengambil ilmu, mengambil agama min aqlih li aqlih, la min qalbihi ila qalbi. Ya. Lalu kelihatannya zaman sekarang kalau secara majority ya memang di zaman kapanpun memang majority. Ya. Namun seolah-olah komunitinya tidak ada karena dia di dalam community itu, komunitas itu, komunitas ahli zahir, maka dia tidak jumpa. Ya. Di negara-negara Islam manapun tidak sedikit orang yang ya ilmunya secara nusus, riwayah, hifiz, tapi ya qillatul adab kepada ahlul intisab. Sehingga dalam buku-buku orang sufi mengatakan la ya'tarid alaihim illa jahilin ghabi au mu'anidin syaqi, katanya. Sudah jahil ghabi, mu'anid syaqi. Ya. Apa? Kenapa dia menilai itu? Karena fasaduhu ya'udu ilaihi. Gitu. Ya. Dia mengatakan apapun lan yaqdah syai'an. Ya, fi salih, tidak mencederai sedikit pun. Ya. Dan Syekh Zarruq ini orang yang mizannya, fikihnya kuat sekali dalam menilai sufi. Tapi dalam perkara ini seperti kok lepas kontrol fikihnya tuh. Ya, karena dia min ahlil intisab. Ya. Fayariful wali ya, illal wali. Allah. Karena orang merendahkan orang itu berdasarkan keburukan dirinya, bukan berdasarkan keburukan orang lain. Ya. Ketika agama hanya bertumpu di sebagian zahir, ya, maka ketika dia melihat satu kata-kata, satu ucapan yang yukhalifu hadza zahir, tamat sudah agama orang itu. Ini
tidak melihat bahwa dia ahlul intisab. Cek semua yang terjadi, penjindikan, pengkufuran, pemfasikan para aulia, semuanya sebab kalam, bukan sebab amal. Ya, sebab kalam itu dikatakan mukhalafah. Ya. Dan mereka telah mendapatkan hukumannya. Dan sikap ulama fikih boleh, hatta yang bertindak membunuh. Ya. Adapun ulama yang dibunuh bukan hanya orang sufi, Imam Ibn Taimiyah saja hampir mati diracun dalam penjara. Kita tidak bicara sufi, Imam Ibn Taimiyah, ya, kalau tidak dia mempersilahkan kawan yang dipenjaranya untuk dia dahulukan agar minum, Imam Ibn Taimiyah yang kena. Ketika dikasih air, ya, maka dia utamakan ada temannya yang kehausan, dia yang mati. Ya. Siapa yang mendengki Imam Ibn Taimiyah? Ulama sultan. Karena Imam Ibn Taimiyah anti dengan ulama sultan. Bahwa minas sufi. Ya. Apalagi yang memang ma'ruf bil intisab, yang dikenal sebagai aulia Allah, dan mereka yang terbunuh. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.